Misalnya, anggap aja ini adalah sebuah titik kritis, ini adalah sebuah titik kritis. Ketika Anda mau berjalan begitu ya, ini adalah batasnya titik kritis. Ketika melebihi ini, maka akan menjadi berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau ini pas, gitu, pas pada titiknya? Sebenarnya ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat mengenai ini. Bisa ikut ke belakang, artinya bisa ikut H0 diterima, atau bisa ikut H0 ditolak. Dari beberapa referensi yang ada. Nah, kalau saya lebih cenderung untuk dikembalikan pada kasusnya. Artinya begini, kasus itu kekritisannya bagaimana? Kalau sesuatu itu dianggap ketika hanya bedanya saasrit aja, saasrit itu apa ya? Bedanya itu tipis saja. Beda tipis tadi itu kan berarti seperti kalau bedanya cuma tipis itu kan berarti kayak tidak meyakinkan begitu ya. Kalau perbedaannya itu hanya kecil saja dan itu hasilnya menjadi tidak meyakinkan, maka kalau menurut saya akan menjadi lebih baik kalau H0 diterima karena nggak meyakinkan gitu perbedaan yang ada. Jadi mau dikasih A, mau dikasih B, ternyata hasilnya sama aja karena perbedaannya tipis saja, nggak meyakinkan. Tapi kalau misalnya ternyata kasusnya itu berbunyi, kadang-kadang ada beberapa kasus itu yang kita malah kepinginnya H0 diterima. Untuk beberapa kasus ya, kita inginnya sesuai dengan targetnya gitu. Jadi pada beberapa kasus itu kita inginnya itu MIU1 sama dengan MIU2 pada beberapa kasus. Artinya kita menginginkan kalau misalnya ini obat ya, obat baru sama obat lama itu kita menginginkan itu efektivitasnya sama. Nah, kadang-kadang di beberapa penelitian seperti itu. Nah, kalau penelitiannya itu tujuannya kayak gini, perbedaannya hanya tipis saja, itu kan bahaya. Jadi kalau perbedaannya hanya tipis saja, ya mendingan H0-nya ditolak atau menganggap ini berbeda. Jadi kalau saya itu kita kembalikan ke kasusnya. Kalau kasusnya itu mempunyai kecenderungan akan lebih baik kalau H0 ditolak, maka mendingan H0 diterima saja gitu. Karena perbedaannya cuma tipis. Tapi kalau studi kasusnya itu mempunyai kecenderungan berhasil itu kalau H0 diterima, ya mendingan H0 ditolak saja. Karena perbedaannya cuma tipis. Begitu Mbak. Itu mungkin yang bisa saya berikan jawabannya ya. Karena di beberapa referensi itu ada yang mempunyai kecenderungan H0 ditolak, ada yang H0 diterima. Gitu? Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Permisi Bu. Iya, silakan. Saya masih bingung di bagian yang terakhir, itu yang pengambilan keputusan. Kemarin kan di video itu dijelaskan, jadi kelompok yang mempunyai kadar Hb yang tertinggi adalah kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, itu bagaimana ya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Hb tertinggi ya? Iya. Iya ya. Jadi begini, kesimpulan terakhir itu kan MIU3 sama dengan MIU3 tidak sama dengan MIU1, MIU3 tidak sama dengan MIU2, MIU1 sama dengan MIU2. Nah, sekarang MIU1 ya, berarti MIU1 dianggap sama dengan MIU2. Kita lihat di rata-ratanya di rata-ratanya di sini MIU1 sama MIU2. Nah, ini MIU1 sama MIU2. Dengan rata-rata 11,9 dan 12,03, itu secara statistik, dua rata-rata ini dianggap sama. Karena tadi H0 diterima kan, MIU1 sama dengan MIU2. Jadi, mau diberi perlakuan satu, atau mau diberi perlakuan kedua, itu hasilnya sama-sama baiknya. Gitu. Maksudnya seperti itu, Arvin. Walaupun memang secara angka, itu kelompok 2 yang lebih bagus. Karena dia 12,03 ya rata-ratanya. Tapi karena secara statistik, itu dua kelompok ini dibuktikan MIU1 sama dengan MIU2, ya berarti kita boleh menyimpulkan bahwa kelompok yang tertinggi adalah 1 atau 2. Gitu? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi?
Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Suaranya siapa ini ya? Fadil, Bu. Oke, silakan Fadil. Ini mungkin pertanyaan simpel ya, Bu, tapi kalau untuk yang LSD ini berarti ketika menentukan hipotesisnya H0 dan H1-nya itu berarti H0-nya akan selalu ini ya, Bu, ya, apa? Mu I-nya itu akan selalu sama dengan mu J, Bu, ya. Soalnya kan kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kayak bisa ditaruh di H1, bisa jadi H0 gitu, Bu. Oke, jadi begini. Ini tentang hipotesis ya, tentang dulu pada waktu, saya tidak tahu dulu itu yang ngajar siapa, tapi kayaknya saya juga deh. Pada waktu kita membahas tentang hipotesis itu kan ada dua ya, H0 sama H1. H1 itu selalu lawannya, ini selalu lawannya dari H0. H1 itu bunyinya adalah keadaan netral, ya, keadaan netral. Apa sih yang disebut sebagai keadaan netral? Itu begini, misalnya kelompok A sama kelompok B, misalnya ya, ini kan kita sedang membahas dua kelompok ya, kelompok A sama kelompok B. Kelompok A itu, kelompok A sama kelompok B ini balita, sama-sama balitanya. Kelompok A diberi treatment makanan tambahan. Kelompok B ini misalnya kontrol, misalnya saja. Netralnya, kedua kelompok ini harusnya sama, netralnya begitu. Kenapa kok netralnya sama? Kenapa kok H0-nya itu akan selalu berbunyi A sama dengan B? Karena netralnya memang harusnya sama. Maksudnya apa? Balita ini mau diberi makanan tambahan atau mau tidak diberi makanan tambahan oleh peneliti, harusnya nggak ngefek. Kenapa? Karena kedua balita ini netralnya adalah ibunya itu adalah ibu yang pinter gitu ya. Netralnya ibunya yang paham bagaimana pola asuh kepada balita. Netralnya atau normalnya ibu yang punya balita itu harus harus paham bagaimana caranya meningkatkan status gizi balitanya. Itu kan normalnya begitu. Kalau ada ibu nggak paham itu kan harusnya kejadian nggak normal kan gitu ya. Nah, karena seperti itu, maka normalnya adalah mu A sama dengan mu B. Jadi mau dikasih intervensi atau tidak dikasih intervensi, harusnya sama. Karena normalnya ibu itu pinter gitu. Ibu itu tahu. Kalau ibu nggak tahu, nah itu kok ada nggak normal. Nah, baru H1-nya itu lawan katanya. Mu A tidak sama dengan mu B. Jadi, di dalam semua hipotesis, itu pasti sama dengan begini, simbolnya untuk H0, pasti itu. Karena netralnya begitu, gitu. Normalnya begitu. Begitu Fadil? Bisa dipahami apa yang Budia maksud? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita hari ini akan studi kasus. Jadi saya akan share ini dulu ya, sebentar. Saya akan share soal nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Tapi ya karena ini kan nggak ada papan tulis di depan kelas, jadi saya yang ngerjakan. Bukan saya yang ngerjakan, saya yang menuliskan apa yang Anda mau gitu ya. Tapi saya yang nulis supaya yang lainnya ikut melihat ya. Nah ini studi kasusnya ini. Oke, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke, dibaca dulu kasusnya. Oke, sudah bisa ditangkap kasusnya? Sudah bisa ditangkap kasusnya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sebentar saya akan buka ini dulu, media dulu, untuk mengerjakan bersama-sama. Saya mungkin pakai pin aja ya, sebentar. Tapi saya butuh ini, ya.
Kasus saya share dulu. Ini saya coba saya crop dulu. Mana ya slide-nya? Oh ini. Saya coba saya crop dulu. Saya letakkan di pin ini. Oke, ini ya. Kita ingin menganalisis apakah ada perbedaan nilai ujian dari kelompok 1, 2, 3. Tahap pertama yang harus kita lakukan apa? Ini saya menulis sesuai dengan perintah Anda ya. Apa tahap pertama yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Kita ini menyelesaikan kasus mulai dari ANOVA-nya sampai ke LSD-nya ya. Jadi kita kerjakan mulai dari ANOVA sampai LSD. Berarti pertama kali yang harus kita lakukan apa? Mencari rata-rata setiap kelompok. Rata-rata. Mungkin sebelum ke situ berarti hipotesisnya dulu. Bunyi hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Oke. Satunya? Minimal ada satu pasang yang berbeda. Oke, minimal ada satu pasang yang beda gitu. Kemudian berikutnya? Setelah analnya disebutkan, berikutnya apa? Menentukan F-hitung. Menentukan F-hitung. Oke, baik. Bagaimana caranya menentukan F-hitung? Mencari rata setiap kelompok terlebih dahulu. Rata-rata setiap kelompok. Oke, sebentar. Saya daripada menghitung, saya sudah punya datanya. Saya punya angkanya. Ini sebenarnya sudah dihitung sebenarnya. Tapi buat latihan aja ya. Oke, sebentar saya crop dulu. Nah ini, sudah saya cropkan di sini, berarti berikutnya apa yang harus saya lakukan? Ini sudah ada data rata-rata untuk setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada data varian untuk kelompok 1, 2, 3. Ada data jumlah, ini jumlah untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau 2, 3, 20 ini berarti jumlah untuk semuanya ya. Oke, dan seterusnya. Oke, berarti berikutnya apa yang harus saya lakukan nih? Ayo. Mencari SSP, Bu. Mencari SSP, oke. SSP dicari dengan cara bagaimana? Jumlah tiap kelompoknya itu dikuadratkan, terus dibagi N-nya. Oke, baik. Mungkin disebutkan, Dewi, angkanya disebutkan? 77 kuadrat. 77 benar. Kalau total itu yang ini, jadi 85 ditambah 80 dan seterusnya itu yang ini. Nah, 770. Ya, 770 ya. 770 kuadrat. Per 10. Per 10. Ditambah 880 kuadrat. Oke. Per 10. Oke. Ditambah 670 kuadrat. Ya. Per 10. Oke. Dikurung, terus kemudian dikurangi yang totalnya. Dikurung, dikurangi yang mana? 2320 kuadrat per 30. Oke. Oke, ini SSP. Silahkan mulai dihitung semuanya ya. Ini menghitung ya, bukan Dewi aja ya. Berikutnya. Misalnya ini nanti dihitung terakhir-terakhir, kita tulis saja semuanya dulu. Berikutnya apa selain SSP? Mencari SSP. Oke, SST. Caranya? Dikuadratin satu-satu. Oke, disebutkan. Minta tolong disebutkan. Satu-satu itu maksudnya bagaimana? Ini Bu, mulai dari 85 kuadrat
Oke, 85 kuadrat. Terus? Ayo, saya manut aja ini. Saya nulis menurut Anda. 800 ditambah 80 kuadrat, Ibu. Oke. Terus? 75 kuadrat. Oke, mungkin saya beri titik-titik aja ya. Titik-titik sampai? Sampai 60 kuadrat. Oke, terus? Ini dikurung? Dalam kurung. Lalu dikurangi totalnya, Ibu. 2320 ya, kuadrat. Kuadrat. Bagi 30. Oke, dibagi 30. Oke, berikutnya apalagi yang harus dihitung? SSE. Oke, SSE. SSE dari mana? SS total S total dikurangi SSP. Oke. Oke, silakan sekarang mulai dihitung. Di sini saya dapat informasi ya. Ini mana sih ini kursor saya? Oh ya, ini ya. 85 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 75 kuadrat dan seterusnya sampai bawah. Itu ini. Nah, ini. Ini kan ada tulisannya XIJ kuadrat gitu kan. Nah, kalau yang ini 95 kuadrat, 85 kuadrat dan seterusnya itu yang ini. Nah, ini yang kelompok 3. Berarti kalau yang di sebelahnya ini semuanya ditambahkan. Berarti angka ini, nah ini, itu sebenarnya sudah dihitung sama dengan 182.500. Oke, sekarang silakan dihitung dulu SSP, SST, sama SSE. SSP-nya 2.206. Sebentar, diulang lagi. 2.206. 2000, kok nggak mau keluar nih? 2.206,67. 67. Oke, berikutnya. SST-nya 3086,67, Bu. 3026,6. Bu. Oh, 3086. Iya. Oke. Oke, sebentar. 3086,67. Oke. SSE-nya 880, Bu. 880. Oke, baik. Sekarang kita sudah dapat 3 angka ini. Berikutnya apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tulis? Membuat tabel ANOVA, Ibu. Oke, baik. Berikutnya membuat tabel ANOVA. Sebentar. Saya buat dulu tabel ANOVA-nya. Di sini sumber variasi gitu ya, sumber variasi. Sumber variasi di sini ada perlakuan, ada error, kemudian ada total. Kemudian apa lagi di sini?
Derajat bebas. Derajat Bebas, baik. Terus apa lagi? SS sama square MS MS, sama F hitung. F hitung. Ya, oke, baik. Sekarang kita isi bersama-sama. Untuk derajat bebasnya perlakuan berapa? 2 Ibu. 2 Ibu. 2. Berikutnya, total? 27. Total 29. 9. Errornya? 27. 7. Oke, untuk yang SS-nya saya tulis dulu dari yang di atas. Bentar. SSP 2206,67. Ini 880. Kemudian ini 3086,67. Oke, sekarang untuk MS-nya bagaimana? SS dibagi derajat bebasnya. Oke, angkanya 1103,33 untuk yang MSP. gimana? 1000? 103,33. Oke. MS error. (32,59). Oke, baik. Sekarang F hitung. Eh, 1103,33 dibagi dengan 32,59. Oke, baik. Berapa itu? 33,85. 33,85. Oke, baik. Sekarang F tabel. F tabel ini berarti dengan DB berapa? DB 2 dan 20. sama 27. Oke, 2 dan 27. Berapa itu F tabelnya? Bisa dicek di tabel. Ya, bisa dicek di tabel. 3,35 Ibu. 3,35. Oke, sekarang berarti dari sini kita simpulkan F hitung itu ternyata lebih besar daripada F tabel. Kalau lebih besar H0 diapakan H0? Ditolak. Ditolak. Oke, karena H0 ditolak, maka kesimpulannya minimal ada satu Minimal ada pasang satu perbedaan. ya, minimal ada satu pasang yang berbeda. Kalau minimal ada satu pasang yang berbeda, maka ini dilanjutkan ini dengan apa? GLS. Iya, uji perbandingan berganda. Perbandingan berganda. Salah satunya LSD. Yang sekarang ini kita pelajari masih LSD salah satunya. Nah, sebelum kita masuk ke LSD, yang namanya ANOVA itu ada asumsi. Apa saja asumsinya? Varian homogen atau heterogen. Gimana? H0-nya varian homogen, kemudian H1-nya varian heterogen. Oh, berarti asumsinya varian data homogen gitu maksudnya ya. Ini kita bicara asumsi dulu. Varian data homogen. Kemudian asumsi yang kedua apa? Varian data heterogen. Asumsi yang kedua kok. Skala datanya? Data minimal interval. Oke, karena tadi nilai berarti skala datanya apa? Rasio. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, data
Berdistribusi normal. Ya, oke. Kita nggak usah cek ya yang ini. Kita cek yang ini aja dulu. Kita cek ini pakai uji Bartlett ya. Baru kita masuk hipotesis ya. Hipotesis yang tadi disebutkan Mbaknya tadi. H0, varian data. H0, homogen. Salah satunya varian data heterogen. Baik, sekarang kita coba menghitung itu dengan menggunakan Bartlett. Sebentar, saya keluarkan dulu rumusnya untuk Bartlett. Nah, ini rumusnya Bartlett. Ya, kemudian sama faktor koreksi ya. Faktor koreksi. Oke, baik. Ini kita coba kita hitung dengan menggunakan rumus itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Oh, kita ambil data dari atas dulu ya. Dari atas, di sini ada varian. Kita butuh data, sorry. Kita butuh data varian, ini di atas sudah ada varian. Ini 28,889. Saya tulis dulu S1 kuadrat, ini mana kursor saya ya? Oh ini, S1 kuadrat. Api Romo. 28,889. Kemudian S2 tadi berapa ya? 34,444. Oh ya, 34,444. 34,444. Demikian juga S3 juga sama. 34,444. Oke, dengan informasi itu, apa yang harus saya tulis nih? Mencari sigma N1 min NI min 1 log S1 kuadrat. Oke, baik. Kita mulai dari yang belakang ini dulu berarti ya. Gimana? Apa yang harus saya tulis? Sembilan log 28,889. Oke. Kemudian 934,444. Oke, kemudian yang satunya 9 log 34,444. Ya, oke. Ini kalau sudah terhitung terus diapakan? Yang depan ini? Halo. 27 mungkin. 27, N-nya 30 ya. N-nya Iya. 30, ya 27. Mungkin disebutkan dulu 30 dikurangi berapa? 3. 3 kali log S kuadrat itu apa? MSE, Bu. MSE, baik. Di situ MSE-nya 32,59. Jadi di sini log 32,59 ya. Kemudian ini dihitung dulu. Hasilnya dikalikan dengan 2,3026. Ini masih ada pembaginya nih. Dibagi faktor koreksi. Nah, sekarang kita menghitung faktor koreksi dulu. Faktor koreksinya gimana nih cara ngitungnya? 1 plus Ya, oke. 1 plus 1/3
K-1. K-1 berarti 3-1, 2 ya. Iya. Terus habis itu Sigma 1 per 1 per NI-1. berarti 10. 10 10 min min 1. 1 min 1 per 30 min 3. Nah, oke. Yang habis itu yang kedua kan, ini kan masih yang kelompok 1. Ini kan mulai dari I sampai dengan 1 sampai yang ketiga kan kita punya 3 kelompok. Berarti yang kedua sama juga kan 1 per 10 min 1 gitu ya. Dikurangi, benar? Benar, Ibu. Ya, oke. Sampai 3 kali ya, karena kebetulan kan jumlah NI-nya sama. Jadi atau tadi sebenarnya kita pakai langsung kali 3 gitu ya, sama ya. Jadi ini kalikan 3, tapi ya nggak apa-apa. Oke, sekarang ini ketika dihitung, yang ada di dalam kurung dihitung dulu, dikalikan 1 per 6, hasilnya ditambah 1. Oke, silakan dihitung dulu. Yang 2,3026 bla 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 itu hasilnya 0,09. Oke, baik. Yang atas ya. Bentar, saya keganggu sama Zoom-nya nih. Tak geser dulu. Berapa ini? 2,? 0,09. 2, atau 0, Kok saya hasilnya 0 ya, Bu? oh no, ya enggak apa-apa. Nah, saya malah belum ngitung saya. Oh iya, Bu. 0,09. 0,09. Itu yang atas ya? Iya. Itu yang atas, Mbak. Iya, Ibu. Ya, yang sudah dikalikan dengan yang belakang-belakangnya itu hasilnya itu ya. Oke, sekarang yang bawah. 1,037, Ibu. Yang mana ini? Yang faktor koreksi. Oke, faktor koreksi 037. 0,37. Oke, baik. Ini hasilnya berapa? 0,087, Bu. Oke, 0,087. Nah, ini kita dapat chi-square hitung gitu ya. Ini 0,087 ini adalah chi-square hitung. Ini chi-square hitung. Kita sekarang chi-square tabel. Chi-square tabelnya dengan derajat bebas K-1 itu K-nya kan jumlah kelompok -1 berarti derajat bebasnya 2 dengan alfa 5%. Nah, ini berapa? Tolong dicarikan tabelnya. Berapa nilai tabelnya? -5,5991, Ibu. 5,591 gini ya. Oke. Sekarang kita bandingkan ini antara chi-square hitung
dengan chi-square tabel. Ternyata chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel. Lebih kecil ini berarti H0 diapakan? Diterima. Diterima, ya. Karena H0 diterima, maka kesimpulan kita adalah varian data Homogen. homogen. Oke, karena varian data homogen, maka asumsi terpenuhi. Karena asumsi terpenuhi, maka ANOVA-nya bisa dipakai. Oke, berikutnya, karena tadi H0 ditolak, maka yang harus kita lakukan adalah uji perbandingan berganda ya. Sekarang kita uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda menggunakan LSD. Yang masih dipelajari LSD, jadi kita sementara pakai LSD dulu. Apa yang harus saya lakukan pertama? LSD? Hipotesis, Ibu. Oke, hipotesis. Hipotesisnya dulu atau mengurutkan rata-ratanya dulu? Mengurutkan nilai rata-rata Rata-rata. dulu ya. Sekarang kita lihat dulu rata-ratanya yang di atas tadi, sudah dihitung tadi rata-ratanya dari yang diketahui. Sebentar. Itu rata-ratanya 77, 88 sama 67. 77, 88, 67. Berarti yang paling kecil yang mana? Kelompok 3, Ibu. Oke, kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. 3, 1, 2 ya. 67, 77, 88. Kita tuliskan di sini kelompok 3, 67, kelompok 1, 77, habis itu kelompok 2, 88. Terus habis itu, ini urutannya sudah. 3, 1, 2. Habis itu? Membuat matriks selisih, Bu. Oke, membuat matriks selisih sesuai dengan urutan itu. Jadi dari 3, 1, 2. Ini juga begitu, dari 3, 1, 2. Nah, tentu saja yang diagonal ini 0 karena dia dikurangi dengan dirinya sendiri. Terus yang ini 3 dikurangi 1. Ini diisi apa ini? 10. 10. Oke, yang ini diisi berapa? 11. Yang ini diisi berapa? 21 enggak sih, Bu? 21, Ibu. Oke, baik. Yang itu yang atas, yang 11, 21, Ibu. Yang 11, 21. Oke. Terus yang ini benar? Yang 3 sama 2, 21. Yang 1 sama 2? 11. Oke. Yang ini perlu diisi? Enggak usah, soalnya sama kayaknya. Ya, soalnya sama. Terus habis itu apa yang harus saya tulis? Hipotesis, oke. Hipotesis yang pertama berarti antara kelompok 3 versus kelompok 1 ya, sesuai urutan tadi. Berarti hipotesisnya adalah mu3 sama dengan mu1, satunya mu3 tidak sama dengan mu1. Terus apa yang harus saya lakukan? Oke, kita kembali ke PPT-nya tadi. Mana ya PPT? Ini. Oke, ini menghitung LSD. Ya. Menghitung LSD itu dari, ini T-tabel. T-tabelnya dengan derajat bebasnya, derajat bebas error, kali akar MSE-nya dari tabel ANOVA, seper N kelompok 1, seper N kelompok 2. Oke, kita lakukan seperti itu. Mana ini ya. Ini berarti berikutnya kita menghitung LSD. LSD-nya itu dari tabel T-student dengan derajat bebasnya, derajat bebas error. Kita lihat derajat bebasnya error di atas berapa? 27 derajat bebasnya error. Jadi ini 27 dengan
alfanya berapa? 5% misalnya. Kemudian kali akar MSE, kita lihat MSE-nya di atas 32,59. 32,59 kali akar jumlah N kelompok 3 dan jumlah N kelompok 1 ya. Berarti 1/10 ditambah 1/10. Oke, ini LSD-nya. Silakan dihitung berapa LSD-nya atau dicari tabelnya dulu. Ini nilai tabelnya ini berapa ini? 1,7033. Oke, silakan dicari LSD-nya. (4,35) Bu. Oke, 4,35 ya. Sekarang rata-ratanya dari selisih ya. Selisih rata-rata dari 3 sama 1 itu 10. Berarti 10 pada posisi lebih besar daripada LSD 4,35. Karena lebih besar berarti ini H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Berarti karena H0 ditolak artinya adalah mu3. H0 ditolak berarti mu3 tidak sama dengan tidak sama dengan mu1 ya. Jadi mu3 tidak sama dengan mu1. Karena mu3 ini dengan selisih 10 itu sudah lebih besar daripada LSD-nya, ini daripada 4,35, apalagi yang 21. Berarti dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dari sini mu3 juga tidak sama dengan mu2. mu2 ya. Oke, berarti tinggal sekarang 1 sama 2. Tinggal 1 versus 2. Hipotesisnya mu1 sama dengan mu2. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. LSD-nya bagaimana LSD-nya? Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Kenapa sama? Karena N-nya sama. Iya, karena N-nya sama. Oke, sekarang kita lihat apakah rata-ratanya 1, selisih rata-ratanya kelompok 1 dan kelompok 2. Itu selisih rata-ratanya 11, berarti 11 lebih besar daripada LSD. H0 ditolak. Kesimpulannya? mu1 tidak sama dengan mu2. mu2. Oke. Oke, berarti kesimpulan akhir dari dari uji yang kita lakukan adalah semuanya berbeda ini. mu1, mu2, mu3 itu masing-masing semuanya berbeda. Masing-masing pasangan berbeda. Baik, ini adalah semua proses yang dilakukan dari mulai ANOVA sampai LSD. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Fadil. Itu untuk yang di LSD yang T dalam kurung AB sama dengan 275% itu 5%-nya itu apa sudah per 2 ya, Bu, memang? Atau perlu dibagi 2 lagi? Oh iya, 5%-nya dibagi 2 ya. Oke, harusnya dibagi 2 ya, saya lupa. Oke, Fadil. Kalau misalnya dibagi 2 berarti tabelnya salah kah? Sepertinya iya, Bu. Sebenarnya iya. Oke. Tolong coba dilihatkan tabelnya berapa kalau dibagi 2. Kita cek ya, kita cek di PPT. Nah, ini PPT-nya.
ini T alfa per 2 ya. Jadi alfanya dibagi 2. Kita lihat di sini kalau misalnya alfanya dibagi 2 itu menjadi berapa? 2,052, Bu. Oke, 2,052. 2,052. Oke, kalau itu 2,502 sudah terhitung LSD-nya jadi berapa? 5,24. 5,24. Baik, ini 5,24. Ya, ini berarti sama juga. Berarti tidak merubah kesimpulan ya? Kesimpulannya masih tetap sama ya? Kan masih lebih besar, masih 10 lebih besar daripada 5, 21 lebih besar daripada 5, 11 lebih besar daripada 5 ya. Oke. Oke, terima kasih Fadil koreksinya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, Anda perlu menyimpan ini. Nanti dikoreksi lagi ya. Dikoreksi lagi apa yang kita kerjakan bersama-sama ini. Karena saya mengerjakan bersama-sama dengan, ini kelas ketiga, dengan soal yang sama, itu hasilnya beda-beda. Ini kelas apa ini tadi? C? Kelas apa ini? A, Ibu. Ya. Oke. Itu hasilnya beda-beda. Jadi saya tidak tahu yang menyebabkan beda yang mana. Nanti dicek lagi. Tapi sebenarnya saya sudah punya jawabannya ya. Dicek lagi. Nanti saya upload di ini deh. Saya upload di e-learning dari soal ini dari yang sudah dikerjakan. Itu nanti Anda bandingkan ya. Tapi ini kita simpan untuk Anda koreksi sih. Ini sudah benar atau tidak. Ya. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada, Anda butuh enggak nih file ini? Butuh Ibu buat belajar. Oke, nanti saya kirim melalui PJ-nya ya. PJ-nya yang biasa nge-WA saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah mau ganti jadwal. Minggu depan juga tetap ganti jadwal ya, karena kan saya tetap crash. Minggu depan kita masih tentang uji perbandingan berganda, tapi yang bukan LSD. Jadi kalau LSD sama SCIF itu mirip-mirip gitu, rumusnya mirip, cuman tabel yang dipakai beda. Kalau LSD kan pakai tabel D, kalau SCIF itu pakai tabel F. Tapi rumusnya sama, caranya juga sama. Sedangkan SNK sama Duncan itu juga caranya sama. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas kalau tidak SNK ya Duncan karena hampir mirip, hanya tabelnya mirip tapi tabelnya saja yang berbeda. Dan sangat berbeda sekali proses penghitungannya dengan LSD. Jadi kita bahas untuk minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum.